Sidang Rasman untuk putusannya ditunda. Ya kalau soal ditunda kan itu kan kewenangan hakim, mungkin belum siap atau mungkin gara-gara pengadilan terganggu kerja gara-gara demo-demo kemarin. Ya saya nggak tahu alasannya kenapa. Kan banyak demo, banyak kantor yang tutup selama 2-3 hari ini, ya kan? Tadi juga ada ngomong demo, tadi juga banyak banget nih dari musisi jalanan ikutan demo juga untuk dukung Rasman. Kalian nilailah apakah Rasman itu pantas didukung atau enggak. Kalian aja menilai deh, apakah seorang Rasman pantas didukung, ya, dari kelakuan, dari mulutnya, dari tampangnya juga pantas nggak didukung. Udah itu aja deh. Anda tafsirkan sendiri, ya. Dia udah terdakwa dan dia sering banget dipecat oleh kliennya. Ya, setahu saya dia salah satu lawyer yang paling sering dipecat oleh kliennya. Ya, termasuk dipecat oleh Richard Lee, dipecat si ini. Jadi udah itu aja deh. Siapa yang dukung Rasman? Itu yang datang demo itu siapa? Coba Anda bisa lihat dong tampangnya siapa? Bang, tapi berharapnya apa nih untuk putusan kedua? Berharapnya sebenarnya Rasman itu sudah hancur karirnya. Sebenarnya sudah hancur karirnya, ya. Semakin lama dia terdakwa semakin hancur. Dia tidak ngerti bahwa Hotman itu strategisnya, dia mau semakin lama terdakwa juga nggak masalah. Tapi kan apalagi setelah surat basnya dibekukan, sudah dia nggak bisa sidang, udah selesai. Tinggallah dia nonton kehebatan abangnya ini, perkara-perkara kakap gua pegang, sementara dia sibuk sambil gini dengan tangan begini. Gini, biarlah dia, nggak apa-apa lah. Rasman itu bukan level gua. Saya udah dokter hukum, sudah pengacara di Australia, dia masih baru lulus tahun 2000 berapa itu. Udahlah. Karena nanti gue gak tertarik ngomongin itu orang, ya. Berarti bisa dibilang puas atau enggak sih Bang dengan Apa? hasil penundaan ini? Apa? Puas atau enggak dengan penundaan atau kecewaan sendiri? Ya, aku sih tenang aja. Rasman itu is nothing for me. Rasman itu nggak ada apa-apa. Dia mau ngapain pun gue nggak peduli. Ya cuma karena gini loh. Kalau dalam perkara pencemaran nama baik undang-undang ITE, yang dilihat bukan soal substansinya, tapi fitnah orang sementara proses pengadilan belum ada. Itu loh intinya loh. Dan kebetulan dengan dinyatakannya si Iklim Hakim bersalah, kan Iklim Hakim sudah dinyatakan bersalah kan, sudah divonis dia juga pasti akan juga divonis. Orang Iklim Hakim sudah divonis, makanya dia kagok, dia sudah kalap, dia udah tahu dia bakal akan dihukum. Karena apa? Yang ringannya aja Iklim Hakim sudah divonis, soal hukumannya berapa lama itu hal lain. Tapi Bang, dari kuasa hukum Bang Rasman sama Rasman sendiri bilang kayak tegaskan kalau dia itu tidak bersalah. Ya mana ada pengacara yang mengatakan kliennya bersalah? Ya, bagaimana tidak bersalah? Sekarang gini, gue tanya lo, kalau kamu gue sebutin, kau itu kelainan seks, gue posting di Instagram gue, lu marah nggak? Terus gue bilang kamu itu penjahat seks, lu marah nggak? Itu melanggar hukum nggak? Lapor polisi kagak, somasi kagak, apapun nggak ada apa-apa gitu, langsung aja diposting di Instagram. Karena apa? Karena yang diomongin itu adalah Hotman Paris yang super terkenal, jadi dia jadi ikut naik daun gitu loh. Dia itu nebeng sama gue, nebengnya, tapi dia berharap mungkin aspri gue kan terlalu banyak, siapa tahu dia kenalan gitu loh. Bang, tadi Bang Rasman ini bilang kalau abang tuh selalu bawa nama Prabowo. Saya nggak pernah bawa nama Prabowo. Lihat, malah Prabowo itu klien gua 25 tahun. Saya nggak pernah bawa-bawa. Saya udah bilang sama Pak Prabowo, kasih gua jabatan 3 menteri, gua pasti nolak. Uang gaji menteri cuma 50 juta, aku bisa dapat 1 jam 50 juta. Semua konglomerat gua yang pegang. Saya udah 43 tahun jadi pengacara, hampir semua perusahaan naga itu gua yang pegang. Saya pengacaranya. Waktu zaman Krismon hampir semua, termasuk perusahaannya Prabowo, Hasim, adiknya, semua gua. Itu benar-benar sebagai pengacara, bukan ada maksud lain. Jadi memang benar-benar kualitas. Sekarang pun dia tuh, ya, sekarang pun hampir semua Heri Haritanu, Tommy Winata, siapa lagi? Taher, Sinarmas, Prayogo Pangestu, udahlah. Kalau Rasman kan kliennya siapa itu yang kemarin tuh, yang siapa tuh? Dia penyanyi apa ya, yang kenal itu Pak? Fadel. Ya kalau kliennya Rasman itu Fadel ya? Iya. Fadel ya, itu pun dia apa?
Dia diganti atau dia apa dipecat? Saya lupa tuh. Hah? Ganti. Aduh, kasihan deh kau. Apa lagi? Tanggapan abang dong mengenai tadi Bang Rasman sampai naik-naik mobil. Ya mana ada pengacara naik mobil, lihatlah levelnya itu. Udahlah Rasman, pulanglah kau mengembala bebek di kampungmu di Tapanuli di Padang Sidempuan lah kau lah. Ya siapa yang mau lagi pakai pengacara kayak gitu? Naik mobil, naik apa ya? Mending juga gantengan gua jauh banget. Ada pesan gak sih bang? Ya bang, ada pesan nggak sih bang? Mana aspri gua nih? Mau gua jodohin sama dia kali. Mau gua kenalin. Ini aspri gua cantik banget tuh coba tuh. Hah? Mau gua kenalin loh ya. Apa? Ada pesan gak bang? Ada pesan nggak? Nggak ada. Ngapain gua pesan sama orang kayak dia? Rasman gua nggak ada pesan sama lu. Kamu bukan level gua, Rasman botak. Bang, Ada harapan hukum dari persidangan gini loh. Semua postingan dia di Instagram itu diakui. Diakui kok. Diakui. Ya terus gimana? Dia akui kok. Saya mengatakan Hotman kelainan seks, saya mengatakan Hotman penjahat seks. Bagaimana gua penjahat seks? Gua aspri gua aja 500-an. Gua banyak duit, gua semua mobil mewah dari garasi gua. Cewek yang cari gua terus, bukan gua penjahat seks. Ya. Oke.